Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali Sister Lillah Tante Khadijah rahimakumullah pada kesempatan kali ini. Semoga jeripayah kita ya di dalam menjalani bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini diberkahi dan tentunya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar MT Khadijah rahimakumullah? Semoga kita senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Sisterillah, tidak terasa memang sebentar lagi seluruh umat Islam akan kembali bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya Idul Fitri adalah hari kemenangan umat Islam setelah sebulan penuh melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Namun perlu diingat, Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari raya, bukan hari ria. Idul Fitri adalah hari di mana kita harus makin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hari untuk memamerkan kekayaan, bahkan kecantikan kepada tetangga. Setiap Idul Fitri tentunya kebanyakan orang pasti akan mengenakan pakaian baru, sandal baru, bahkan motor atau mobil baru. Adakah dari sahabat MT Khadijah yang seperti itu? Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Meskipun itu adalah sesuatu hal yang sah-sah saja ya untuk dipakai atau dikenakan pada saat Idul Fitri. Tetapi apakah kita sebagai seorang perempuan akan memaksimalkan penampilan kita agar cantik ketika menerima tamu gitu ya? Itu juga sesuatu hal yang sah-sah saja sebenarnya. Tetapi kita juga harus paham, berdandan ya dengan dalih agar tidak malu-maluin suami atau keluarga. Tapi yang jadi pertanyaan, adakah rasa ria dalam diri kita ketika mengenakannya? Tentunya itu hanyalah kita ya, dan Allah yang tahu. Namun jika ada saja sedikit perasaan ria, rasa ingin dipuji orang lain, entah itu karena penampilanmu atau barang-barang barumu, itu sama saja kamu terang-terangan menyombongkan diri di hadapan Allah. Tentunya ketika kita ingin menyambut bulan suci Ramadan ini ya, kita harus benar-benar paham bahwa di hari Idul Fitri kita harus benar-benar memahamkan diri kita semakin menjaga hati kita dari hal-hal yang tidak baik, termasuk dari sifat ria, dengki, juga penyakit hati lainnya. Sister Lillah MT Khadijah rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk di dalam orang-orang yang ria menjelang hari raya. Seharusnya kita berpikir kembali bahwa makna fitri itu adalah kembali suci, fitrah, bersih dari dosa-dosa seperti ketika dilahirkan dulu. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang hatinya dikotori setelah susah payah kita memerangi hawa nafsu kita hanya karena hal sepele. Ingatlah bahwasanya berdandan sewajarnya, pakai pakaian sewajarnya. Hal yang terpenting adalah kita sesuai dengan tuntunan syariatnya Allah. Jangan sampai di hari Idul Fitri ini kita berjalan keluar rumah dengan penuh kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Sister Lillah MT Khadijah rahimakumullah, dalam Islam seorang muslim dilarang berbuat ria, karena sifat ria merupakan kemunafikan dan kesyirikan. Di dalam kitab Minhajul Muslim karya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dijelaskan seorang muslim sudah seharusnya mempraktekkan imannya sebab mereka bertauhid. Dengan iman dan tauhid tersebut, seorang muslim menentang akhlak ria dan kemunafikannya. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah
sangat membenci akhlak ria. Untuk itu, umat muslim diperintahkan untuk menghindarinya, termasuk saat melaksanakan perayaan Idul Fitri. Jangan sampai ada yang kita kenakan, makan, memiliki, ya berupa materi, hingga beribadah disiarkan semata-mata hanya ingin dipandang orang lain, bukan ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas perbuatan ria ini sangat dibenci oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maun ayat 4 sampai 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya dan orang-orang yang berbuat ria. Nauzubillah. Semoga di dalam memaknai Idul Fitri 1443 Hijriah ini, setiap kita menjadi pribadi muslim yang dapat senantiasa memaksimalkan, ya, memaksimalkan dalam menghindari sikap ria dalam laku sikap maupun perbuatan. Bahkan Rasulullah bersabda, man ra'a Allahu bihi waman sama'a bihi, yang artinya barang siapa yang berbuat ria atau pamer, maka Allah akan mempertunjukkan aibnya di hari kiamat, dan barang siapa yang ingin agar amalnya didengar, maka Allah akan memperdengarkan aibnya pada hari kiamat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang insyaallah terhindar dari sikap ria, dan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah, semakin hari semakin baik dan semakin hari semakin menjadi hambanya yang senantiasa terikat kepada hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.